Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas bahasa roh yang benar. Tanggapan atas pernyataan saudara Chris Papilaya. Landasan teori dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kemudian didukung oleh Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Puji nama Tuhan. Berbicara kali ini kita akan belajar tentang air sumber hidup. Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah datang kepada aku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kemudian dari Yehezkiel 47 ayat 2 katakan demikian, sesungguhnya air itu membual dari sebelah selatan. Kemudian ayat 3 sampai 5 berbicara tentang ukuran air atau urapan yang dibawa oleh seseorang. Kemudian ayat 6 sampai 12 pengaruh air atau urapan. Itulah landasan teori mengenai bahasa roh yang benar dan pengaruhnya. Kemudian dalam penerapannya sebagai berikut. Bilangan pasal 11 ayat 25, roh itu hinggap dan kepenuhanlah seperti nabi. Kemudian Kisah 2 ayat 8, kemampuan berbicara dengan bahasa orang lain. Kemudian Kisah 10 ayat 46, didengar berbahasa roh dan memuliakan Allah. Selanjutnya di Kisah 19 ayat 6, didengar berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji nama Tuhan. Saya sangat berterima kasih atas kritikan dari rekan-rekan yang mengambil bagian untuk menjadi pengontrol atau menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan para pelayan masa kini. Karena memang ditemukan bukti-bukti bahwa ada banyak orang percaya yang bahasa rohnya sudah mulai padam. Bisa juga dikatakan sudah mulai tidak benar. Bagaimana cara mengukurnya? Tentu tidak terlepas dari dasar teori tersebut di atas. Yaitu ada kata mengalir menurut Tuhan Yesus. Dan membual menurut Yehezkiel. Selain itu ada bahasa roh tidak mengalir kalau tidak didukung oleh alat musik. Bahkan ada yang bahasa rohnya tidak bertambah atau tidak mengalir. Kejadian-kejadian itulah yang perlu dievaluasi penyebabnya supaya tidak menjadi sandungan. Maka bisa dibandingkan dengan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perlu diingat bahwa untuk mengukur sesuatu yang dianggap benar dan tidaknya memerlukan alat ukur yang relevan. Untuk mengukur bahasa seseorang benar dan tidaknya, tentu yang mengoreksi adalah orang ahli bahasa. Demikian juga dengan bahasa roh. Untuk mengetahui orang itu berbahasa roh benar, maka yang bisa mengoreksi adalah orang yang mempunyai kemampuan berbahasa roh. Sebab itu tidak mungkin saya dapat mengatakan bahwa ada bahasa roh si A tidak benar kalau saya tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman itu. Bisa dianggap fitnah. Mengenai hal ini perlu kita waspada.
Untuk itu saran pada saudara-saudara yang belum mengalami atau baru saja belajar atau pemula atau bahasa kanak-kanak perlu mendalami terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Kiranya penjelasan singkat ini Roh Kudus berkenan menggugah hati rekan-rekan yang melakukan kritikan mengenai adanya orang berbahasa roh yang dianggap tidak benar. Puji nama Tuhan. Kiranya pembicaraan singkat ini rekan-rekan yang sudah mendengar berita tentang bahasa roh yang benar, maka saudara-saudara akan berusaha juga mengalami seperti orang-orang lain yang sudah mengalami. Tujuannya supaya kita tidak menyalahgunakan informasi dan juga mengaburkan pandangan orang lain yang belum juga mengalami. Sekali lagi tentang bahasa roh yang benar, yang pertama mengikuti pernyataan Tuhan Yesus bahwa bahasa roh itu dia mengalir di Yohanes 7 ya. Kemudian dia membual menurut Yehezkiel, dia bergairah, bergelora, bergelombang. Nah, itu yang betulnya. Sehingga saudara-saudara yang mungkin melihat itu bisa betul-betul diyakinkan. Jadi sekali lagi kami ingatkan saudara-saudara juga yang berbahasa roh supaya bersungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, supaya bahasa roh itu dia mengalir, memiliki kuasa, membawa orang bisa melakukan atau berubah tingkah lakunya dari yang tidak benar menjadi benar menurut firman Tuhan. Inilah gambaran tentang bahasa roh yang benar sesuai dengan firman Tuhan, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita akan melanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Itu pokok bahasannya adalah kenapa bahasa roh tidak membual. Akhir kata Lukas 17 ayat 10. Salam sehat selalu. Haleluya. Amin.